Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera murid-murid ibu tercinta. Hari ini kita akan membahas tentang kalimat saran dan kalimat penyelesaian yang ada pada materi Bahasa Indonesia kelas 3 tema 4 subtema 3. Nah, dari kemarin kalian mungkin bingung, Bu, kita setiap pertemuan sepertinya selalu menggunakan membahas tentang kalimat saran deh. Nah, oke, kalimat saran itu memang sebenarnya pembahasannya sedikit ya, cuman agar kalian lebih mendalam lagi memahami kalimat saran, makanya kalimat saran itu ada di seluruh tema 4 begitu ya. Nah, di sini kita akan lebih dalam lagi membahas kalimat saran di dalam teks percakapan dan di dalam teks biasa ya, teks bacaan biasa. Oke, mari kita mulai dulu. Oke, Ibu kembalikan dulu sebentar. Ya, di sini tentang tentang kalimat saran dan teks percakapan. Nah, di sini teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Ya. Nah, misalnya kamu berbincang-bincang dengan temanmu atau kamu berbincang-bincang dengan orang tuamu, ya, itu kalau ditulis itu biasanya bisa berupa teks percakapan ya. Nah, jadi misalnya contoh teks percakapan itu misalnya ada dua orang yang bercakap, biasanya habis nama orang itu ada tanda titik dua. Nah, nanti biar lebih jelasnya kalian bisa lihat di slide setelah ini ya. Nah, biasanya ya kita pasti membahas tentang suatu topik. Nah, topik itu apa sih, Bu? Topik adalah pokok pembahasan. Nah, sekarang kan kita sedang membahas tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Ini masuk dalam tema 4, subtema 3. Misalnya bisa juga kalau kalian sedang bermain dengan temanmu yang cowok-cowok nih. Misalnya tentang apa ya pembahasannya, misalnya tentang bola. Atau misalnya tentang main seperti gasing, atau pembahasan tentang layang-layang, itu ada topiknya sendiri, jadi kalian bisa membahas tentang itu. Kalau perempuan mungkin main apa sih namanya ini, Barbie, atau main boneka, atau mungkin main yang lainnya begitu. Atau mungkin kalian membahas tentang pembelajaran atau tentang materi-materi tugas begitu, bisa tugas sekolah ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah teks percakapan ya, contoh teks percakapan yang judulnya berkawan dengan tetangga baru. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ya, di sini ada Benny, nama orang ya, baru titik dua, baru percakapannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan teks percakapan. Setelah nama orang pasti ada tanda titik dua, seperti itu. Mari kita baca dulu ya, Ibu bacakan terlebih dahulu sebagai Benny dan Edo. Oke. Benny, Edo, ayo kita mengerjakan tugas bersama di rumah Dayu. Edo, yuk kita ajak yang lain juga ya. Benny, siapa lagi? Edo, aku memiliki tetangga baru, namanya Rina. Dia baru beberapa hari pindah ke sini. Benny, oh ya? Sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Dayu. Edo, betul Benny, kata ibuku kita harus bersikap baik pada tetangga kita. Benny, iya, Bu Guru juga mengajarkan kita seperti itu. Edo, kita harus memberitahu Dayu kalau ada teman baru. Benny, iya, Dayu pasti akan senang. Nah, dari percakapan di atas ya, kita dapat menemukan kalimat saran ya. Nah, yaitu pada dialog Benny di baris kelima. Mana dialog di baris kelima? Maksudnya bukan di baris kelima ya, di percakapan kelima. Tuh 2, 3, 4, 5 ya ini. Nah, yang di garis bawah ibu ini ya, ini adalah sebaiknya kita juga bisa ke rumah. Kita ajak juga dia ke rumah Dayu. Jadi di sini ya, kata-katanya adalah sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Dayu. Dia di sini siapa? Si anak baru ini tadi, si tetangga baru namanya Rina. Begitu. Itu adalah kalimat saran yang dapat kita temukan pada teks percakapan. Selanjutnya, nah kalimat saran juga dapat disusun berdasarkan teks tentang topik tertentu.
Kalimat saran dapat disusun setelah menemukan permasalahan dari teks tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mencermati teks agar dapat menemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Informasi penting dalam sebuah teks disajikan dalam kalimat utama dan kalimat pendukung yang bisa kita sajikan dalam bentuk bagan atau diagram dengan menggunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Jadi sebenarnya ini bisa kalian pelajari lebih lagi di kelas 4 ya. Ini Ibu cuma sebagai pengantar untuk kalimat utama dan kalimat pendukung. Lebih jelasnya lagi nanti di kelas 4 itu ada kalimat utama dan kalimat pendukungnya. Oke. Di sini kata-kata baku itu seperti apa sih, Bu? Nah, kata-kata baku adalah kata-kata yang kita gunakan tapi standar ya, yang biasanya diajarkan di sekolah itu baku. Sedangkan kata-kata bahasa Indonesia yang tidak baku atau yang santai itu biasanya pada misalnya sinetron itu kan pakai lu gue begitu ya. Nah, terus bahasa-bahasa yang tapi kita memahami itu tapi tidak diajarkan di sekolah. Nah, dan harus sesuai dengan ejaan yang benar, mana yang tulisannya yang benar begitu. Nanti seperti misalnya ada apotik atau apotek. Nah, tulisannya yang benar itu adalah apotek walaupun kita bacanya apotik begitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada teks ya, bacaan bekerja bakti bersama tetangga. Ya, Ibu bacakan. Setiap minggu pagi, Lani dan orang tuanya ikut bekerja bakti di lingkungan rumahnya. Lani bertemu dengan tetangga-tetangganya. Lani melihat kubangan air yang kotor. Ia dan teman-temannya membersihkan kubangan itu agar tidak ada jentik nyamuk. Ibu Lani membersihkan taman karena banyak daun berserakan. Sedangkan ayah Lani bersama pemuda membersihkan parit. Ya, pemuda lainnya, mungkin pemuda itu adalah laki-laki yang masih muda begitu ya, atau yang belum menikah itu dikatakan sebagai pemuda. Nah, parit dibersihkan agar sampah tidak menyumbat saluran air. Jika tidak dibersihkan, maka lingkungan rumah akan banjir karena air yang tersumbat oleh sampah. Nah, dari teks ini kita bisa lihat ada dua permasalahan nih, Nak. Yang pertama adanya kubangan air ya. Kubangan itu seperti mungkin tanah ya. Tanahnya itu dia agak masuk ke dalam gitu ya. Jadi tanahnya itu kayak lubang. Terus karena hujan akhirnya terisi air. Itu namanya kubangan ya. Lalu masalah yang kedua ini adalah sampah yang menyumbat saluran air. Mari kita cari solusinya bersama. Oke. Nah, di sini tuliskan permasalahan yang terdapat pada teks ya, dan kedua itu tuliskan penyelesaian dalam bentuk bagan. Nah, ini namanya bagan. Ini bagannya ya. Di sini permasalahan yang pertama tadi sudah kita temukan ya, yaitu ada kubangan air yang kotor. Nah, yang kedua ada sampah yang menyumbat saluran air. Mereka tadi sudah mengerjakan proses proses pembersihan, tapi jika itu akan dilakukan terus menerus ya, berarti harus setiap minggu mereka harus membersihkan itu. Nah, supaya tidak melakukan hal yang sama setiap minggunya, alangkah baiknya kita berikan saran ya. Yang pertama ada kubangan air yang kotor. Nah, ini saran yang pertama adalah sebaiknya kubangan tersebut segera ditutup agar saat hujan tidak ada air yang menggenang lagi. Itu sarannya. Karena kalau itu sudah disemen misalnya kan, jadi airnya nggak masuk lagi di dalam situ, atau diratakan begitu ya, diisi dengan material lain yang bisa menutup kubangan itu akan lebih baik, karena mereka tidak akan setiap minggu tidak akan melakukan hal yang seperti itu begitu ya. Nah, selanjutnya di masalah kedua adalah ada sampah yang menyumbat saluran air. Nah, jadi kalau mereka membersihkan terus-menerus tapi orang yang mengotori banyak, itu kan juga percuma kan. Nah, jadi saran yang kedua adalah seharusnya warga sekitar tidak membuang sampah sembarangan, tetapi membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan agar sampah tidak menyumbat saluran air. Nah, itu ya. Jadi sarannya seperti itu agar orang yang bekerja bakti ini tidak terlalu capek begitu ya.
Nah, jadi sarannya adalah warga sekitar harus sadar, jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan, begitu. Itu adalah sarannya, penyelesaian masalahnya seperti itu. Jadi orang tidak repot lagi membersihkan setiap minggunya, begitu loh. Karena masih banyak yang dikerjai yang lain kan, seperti daun-daun berguguran itu tadi, begitu. Jadi pekerjaan tidak menjadi lebih ringan jika saran ini bisa dilakukan. Selanjutnya, kalimat penyelesaiannya. Kalimat penyelesaian merupakan kalimat saran yang dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau kita dengar. Kalimat penyelesaian biasanya diawali dengan suatu masalah. Setelah kita menemukan permasalahan dalam teks tersebut, nah kita tadi sudah menemukan ya, kita dapat menuliskan pendapat. Pendapat-pendapat tersebut disusun menjadi kalimat penyelesaian masalah dengan menggunakan kata-kata baku dan kalimat yang sesuai ejaan yang benar. Oke, seperti itu tadi contohnya ya. Nah, sampai di sini dulu. Semoga kalian paham. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.